Kuda Troya, trik perang paling jenius sepanjang sejarah. Ini dianggap jadi pencapaian terbesar Odysseus. Tapi kalau dilihat lebih jauh, yang terjadi justru kebalikannya. Momen itu malah jadi titik di mana Odysseus merusak tatanan moral dunianya sendiri, dan sisa hidupnya habis buat nebus akibat dari keputusan kelam itu. Di video ini kita akan bedah gimana satu trik yang ribuan tahun dipuji sebagai kejeniusan sebenarnya jadi awal dari kerusakan yang menyebar kemana-mana, yang kemudian menyeret Odysseus ke perjalanan penuh ironi. Bayangin, perancang siasat paling brilian di zamannya malah dibikin gak berdaya. Bertahun-tahun terdampar di pulau antah berantah, kehilangan prajurit satu persatu, dan bahkan harus menyamar jadi pengemis cuma biar bisa masuk ke istananya sendiri. Perjalanan yang harusnya singkat malah jadi hukuman yang panjang. Dan selama hukuman itu ada satu sosok perempuan yang terus membayangi langkah Odysseus. Nah, siapa sebenarnya perempuan ini? Ada satu detail yang bisa nge-reveal identitasnya. Dan kalau benar, ini ngubah The Odyssey dari sekedar cerita veteran yang dihantui perang, jadi sesuatu yang jauh lebih kelam. Karena pada akhirnya film ini ngelempar satu pertanyaan. Ketika semua hukum dan tatanan manusia sudah runtuh, apa sebenarnya yang masih tersisa dari diri kita? Kenapa dampak kuda Troya bisa sedahsyat itu? Kita harus tahu dulu satu hal, satu istilah yang sering disebut sepanjang film, Zeus Law atau hukum Zeus. Bentuk yang paling jelas dari hukum ini ada di hubungan antara tuan rumah dan tamunya. Sebagai tuan rumah, kita wajib menyambut tamu kita, memberi makan dan melindungi mereka. Bahkan sebelum kita tahu mereka ini sebenarnya siapa. Sebaliknya, si tamu juga terikat aturan. Dia harus tahu diri, sopan, dan gak boleh melakukan perusakan atau memanfaatkan kebaikan tuan rumahnya. Tapi yang lebih penting justru alasan dibalik aturan ini. Kenapa sih manusia diwajibkan memperlakukan orang asing dengan sebaik itu? Karena mereka percaya kalau para dewa ini sering nyamar jadi orang biasa dan berkumpul di antara mereka. Jadi kita nggak akan pernah tahu nih siapa sebenarnya yang ada di hadapan kita. Bisa aja pengemis yang kita usir atau orang asing yang kita rendahin itu aslinya adalah dewa yang lagi nguji moral kita sebagai manusia. Makanya hukum Zeus ini sebenarnya lebih luas dari sekedar aturan sopan santun ke tamu. Ini adalah soal bagaimana kita memperlakukan sesama manusia, dan melanggar aturan ini jadi dosa besar yang bisa ngundang kemarahan para dewa. Hukum Zeus inilah yang jadi kompas moral seluruh cerita The Odyssey. Setiap monster, setiap kematian, setiap penderitaan yang dialami Odysseus, ujung-ujungnya kembali ke satu hukum ini. Oke, sebelum kita masuk ke cerita The Odyssey, kita flashback dulu ke awal mula perang Troya. Jadi ceritanya ada rombongan bangsa Troya yang datang ke Sparta. Tujuannya sebenarnya baik, yaitu mempererat perdamaian sama Sparta yang dipimpin sama Menelaus. Tapi diem-diem salah satu pangeran Troya yang namanya Paris malah bawa kabur Helen, istri Menelaus. Nah, inilah yang bikin bangsa Yunani marah besar, terutama Agamemnon, kakaknya Menelaus. Dia ngerasa harga diri adiknya ini udah diinjek-injek. Dan selain itu, ini juga jadi bentuk pengkhianatan paling fatal terhadap hukum Zeus itu sendiri. Atas dasar itulah bangsa Yunani mengerahkan pasukan terbesarnya, termasuk Odysseus, buat menyerang Troya. Mereka datang buat nuntut balas, sekaligus merebut kembali Helen, wanita tercantik di dunia pada saat itu. Tapi ada ironi yang kemudian terjadi. Pihak yang datang buat ngehukum sang pelanggar, pada akhirnya malah ikut melanggar hukum Zeus itu sendiri. Kenapa bisa gitu? Karena bangsa Yunani ini menang bukan lewat pertarungan yang jujur, tapi lewat tipu daya kuda Troya. Itu pun setelah 10 tahun mereka gagal buat nembus benteng Troya. Ya kita semua udah hafal lah ya lanjutan dari ceritanya. Kalau pasukan Yunani ini ngumpet di dalam kuda kayu, terus malamnya keluar buat ngebuka gerbang dan ngebantai penduduk Troya dalam satu malam. Tapi pertanyaannya, kenapa kok orang Troya ini mau-maunya narik kuda segede itu masuk ke dalam bentengnya sendiri? Jawabannya karena kuda itu datang bukan sebagai ancaman, tapi sebagai persembahan buat Dewi Athena. Dan siapapun yang menolak persembahan buat dewa, resikonya bisa dikutuk. Bangsa Yunani ngerti betul nilai kepercayaan ini, dan manfaatin itu buat dijadiin jebakan. Persembahan yang harusnya sakral malah jadi pembantaian tanpa ampun. Banyak perempuan dibunuh, tempat suci diinjak-injak, dan bahkan patung-patung dewa pun juga mereka hancurkan. Dan di malam kejatuhan Troya itu, Odysseus ngeliat sendiri akibat dari trik yang dia gagas. Dia nggak pernah nyangka siasatnya bakal ngubah perang yang tadinya terhormat malah jadi sebuah perburuan liar yang brutal. Satu trik kelicikan Odysseus cukup buat ngeruntuhin hukum Zeus selamanya. Dan racun dari pengkhianatan itu nggak berhenti di Troya. Dia mulai nyebar hingga akhirnya merobohkan peradaban mereka sendiri.
Dan di sini perjalanan pulang Odysseus dimulai. Oh ya, pembahasan soal perjalanan Odysseus ini bakal jadi bahasan yang paling panjang di video ini. Karena di setiap tempat yang Odysseus datangi, dia akan melihat dunia yang sangat berbeda dari yang dia kenal sebelumnya. Dunia yang liar, brutal, dan sudah kehilangan seluruh tatanannya. Satu persatu tempat-tempat ini bakal ngupas lapisan emosional Odysseus. Dari raja yang angkuh dan penuh siasat, jadi manusia yang hancur dan pasrah pada kehendak dewa. Di malam kehancuran Troya, ada satu sosok perempuan yang jadi korban. Nah, perempuan itulah yang terus muncul di sisi Odysseus selama perjalanannya. Banyak penonton baca ini sebagai manifestasi dari rasa bersalah Odysseus. Semacam bayangan kelam dari perang yang dia saksiin sendiri. Ini membuka satu lapisan baru. The Odyssey jadi cerita soal veteran perang yang dihantui dosanya sendiri. Di mana sosok Athena jadi perwujudan dari beban moral yang harus dia pikul. Tapi ada beberapa detail yang mungkin bisa ngejelasin siapa sebenarnya sosok ini. Pertama, kuda yang menghancurkan Troya itu dikasih sebagai persembahan buat Dewi Athena. Kedua, inti dari hukum Zeus tadi. Perlakukan setiap orang asing dengan sebaik mungkin, karena bisa jadi dia adalah dewa yang lagi menyamar. Nah, gimana kalau perempuan Troya itu tadi ternyata beneran emang Dewi Athena yang lagi nyamar jadi manusia biasa? Persis kayak inti dari hukum Zeus itu sendiri. Yang artinya di malam kejatuhan Troya itu, bangsa Yunani bukan cuma ngebantai warga sipil, tapi mereka memenggal kepala sang dewi yang lagi nyamar di antara mereka. Coba perhatiin satu detail editing di film ini. Pas adegan perempuan itu dipenggal, shotnya langsung di-cut ke gambar pasukan Yunani yang lagi memenggal kepala patung Athena. Susunan shot inilah yang jadi bahasa visual buat ngasih tahu kita siapa sebenarnya sosok perempuan itu. Nama Athena yang dulu dipakai Odysseus sebagai kedok buat ngebakar Troya, sekarang justru ngikutin dia sepanjang perjalanan. Bukan buat ngasih dia kejayaan, melainkan buat nguji moralnya dan pelan-pelan meruntuhkan keangkuhan sang raja Ithaka. Perjalanan pulang Odysseus makan waktu sampai 10 tahun, dan sepanjang itu ada 10 tempat yang dia singgahi. Singgahan pertama ada di Ismairus. Anehnya, begitu Odysseus dan pasukannya turun buat nyari perbekalan, penduduk pulau itu langsung lari ketakutan. Mereka ngira rombongan ini adalah people from the sea, kawanan perompak yang menghancurkan setiap tempat yang mereka singgahi. Odysseus heran, kenapa mereka malah dicurigai? Kenapa sebagai tamu mereka nggak disambut kayak seharusnya? Yang Odysseus nggak sadari adalah ketakutan warga Ismairus ini merupakan efek domino dari kuda Troya yang dia ciptakan sendiri. Sebelum Troya runtuh, orang percaya tamu adalah pembawa berkah. Tapi tragedi Troya yang terjadi ngebuktiin sebaliknya. Bahwa tamu bisa saja berpura-pura baik cuma buat ngebantai tuan rumahnya dari dalam. Lepas dari Ismairus, rombongan Odysseus terdampar di pulau Cyclops. Saat mencari bahan makanan, Odysseus dan rombongannya ini malah kejebak di dalam gua raksasa yang dihuni Polyphemus. Tapi Polyphemus ini sepertinya nggak menganut hukum Zeus. Kenapa? Karena dia jadi tuan rumah yang justru memangsa tamunya hidup-hidup. Kejebak di dalam gua, Odysseus kembali memakai siasatnya. Dia nunggu sampai raksasa itu ketiduran, lalu nusuk mata Polyphemus pakai kayu yang bikin dia jadi buta. Tapi ada harga yang harus dibayar oleh Odysseus. Polyphemus ini ternyata putra dari dewa laut Poseidon. Dan doa si raksasa inilah yang mancing kemarahan ayahnya. Sebuah kutukan yang bikin pelayaran Odysseus dan pengikutnya berubah jadi penderitaan bertahun-tahun. Lolos dari Polyphemus bukan berarti masalah udah selesai. Rombongan Odysseus sampai di wilayah kaum Laestrygonians. Di sini nggak ada satupun kecerdikan Odysseus yang sanggup menyelamatkan mereka. Yang menang cuma mereka yang paling kuat dan paling brutal. Tanpa ampun, orang-orang Laestrygonians ini memporak-porandakan armada Odysseus, ngancurin kapal mereka hingga cuma tersisa satu kapal yang berhasil selamat. Kapal Odysseus itu kebawa arus makin jauh, sampai akhirnya mereka nyampe di sebuah pulau. Iya, dan disinilah mereka ketemu Circe, seorang penyihir yang bisa ngubah manusia jadi seekor binatang. Ini jadi salah satu scene favoritku di film ini, karena di sini Nolan berhasil nge-craft satu adegan yang kerasa seram sekaligus punya makna yang dalam. Scene Circe ini ngebongkar satu hal, seperti apa wujud manusia saat semua topeng mereka dilepas. Coba perhatiin satu detail ini. Sebelum masuk ke rumah Circe, pasukan Odysseus harus ngelepas dulu baju perang mereka. Ini simbol yang brilian. Kalau baju perang itu sebenarnya cuma aksesoris, benda yang bikin manusia kelihatan kuat dan gagah. Padahal aslinya mereka cuma makhluk yang lemah. Karena begitu baju itu dilepas, yang tersisa cuma segumpal daging dan darah yang dikuasain sama hawa nafsu dan keserakahan. Dan itu langsung kebukti waktu Circe nyuguhin makanan buat mereka. Pasukan Odysseus ini langsung melahap itu dengan sangat rakus, tanpa mikir, tanpa curiga. Dan seketika Circe ngubah mereka jadi babi.
Yang kalau kata Cersei ke Odysseus, inilah wujud asli mereka, seekor binatang. Nah, kalau anak buahnya diperbudak nafsu hewani, Odysseus punya masalah lain, keangkuhan yang berkedok rasa tanggung jawab. Coba perhatiin adegan ini. You, not your men. You'd curse them? Not a curse. A truth. The gods say only you make it home. Then I defy the gods. Dari sini kita melihat sisi keangkuhan Odysseus. Dia ngerasa sanggup ngelindungin pasukannya dari takdir. Tanpa sadar, dia sedang bertindak seolah dirinya berada di atas para dewa. Dan dengan keyakinan itu, Odysseus ngikutin arahan Cersei, berlayar ke Hades dan nyari peramal Tiresias demi dapat petunjuk jalan pulang. Sesampainya di Hades atau Underworld, Odysseus ketemu arwah para prajurit perang Troya dan dapat semacam petunjuk dari situ. Dari arwah Sinon, Odysseus dapat gambaran soal kondisi di Ithaka dan niat jahat Antinous yang diam-diam ngincer istana Odysseus. Terus Odysseus juga ketemu arwah Agamemnon, pemimpin perang Troya yang bernasib tragis. Dia dibunuh sama istrinya sendiri, gak lama setelah dia berhasil pulang ke rumahnya di Mycena. Nah, peringatan Agamemnon inilah yang nantinya bakal ngubah taktik Odysseus pas sampai di Ithaka. Dia menyamar jadi pengemis buat baca situasi kerajaannya, biar nggak bernasib sama seperti Agamemnon. Petunjuk terakhir datang dari peramal Tiresias. Tiresias ngasih petunjuk tentang bagaimana bahaya mematikan yang harus dilewatin Odysseus. Mulai dari nyanyian Sirens yang bisa narik pelaut ke kematian mereka. Terus ada juga dilema antara pusaran air Charybdis dan juga monster Scylla. Sampai yang terakhir, larangan keras buat nyembelih ternak suci di pulau Thrinacia. Di ujung ramalannya, Tiresias ngasih tahu Odysseus sebuah kenyataan pahit yang sebelumnya juga udah disampaikan sama Cersei. Kalau seluruh prajurit Odysseus ini bakalan tewas, dan cuma dirinya sendirilah yang bisa berhasil selamat sampai ke rumah. Di titik ini, keangkuhan Odysseus muncul lagi. Dia bersikeras kalau dia sanggup melindungi pasukannya dari takdir para dewa. Tapi Tiresias ngejawab itu lewat satu kenyataan yang tidak bisa disangkal oleh Odysseus. Kepintaran Odysseus mungkin bisa nyelamatin mereka dari monster dan bahaya di lautan. Tapi itu nggak akan pernah bisa menyelamatkan anak buahnya dari kebodohan dan keserakahan diri mereka sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya akan membuktikan apakah akal siasat Odysseus ini sanggup menembus bahaya di depannya, atau justru keangkuhan dialah yang bakal mempercepat kehancuran pasukan mereka. Buat ngelindungin pasukannya dari nyanyian Sirens yang mematikan, Odysseus nyumbat kuping seluruh prajuritnya pakai lilin, tapi dia sendiri justru minta diikat di tiang kapal. Tapi apa sih sebenarnya isi dari nyanyian Sirens itu? Buat Odysseus, nyanyian itu ngebisikin satu kenyataan pahit, bahwa hal yang paling dia inginkan itu justru hal yang paling gak mungkin dia punya. Dan hal yang paling gak mungkin dia punya itu adalah apa yang pernah dia miliki tapi sekarang sudah hilang. Nah, terus apa yang paling Odysseus inginkan? Pulang ke Ithaka, tapi Ithaka yang damai, Ithaka yang seperti dulu, seperti sebelum pembantaian di Troya. Dan ini jadi ironi paling menyakitkan buat Odysseus. Nyanyian itu menyadarkan dia bahwa tempat yang dia inginkan sudah musnah selamanya. Dan yang menghancurkan tempat itu bukan orang lain, tapi siasat dari dia sendiri. Pas dia menodai hukum Zeus demi memenangkan sebuah peperangan, Ithaka yang dia tuju sekarang pun ikut berubah jadi tempat yang liar dan dipenuhi ketamakan. Inilah kenapa jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Odysseus sebenarnya tidak mau pulang. Dia tahu pulang ke Ithaka tidak akan pernah menghapus dosa-dosanya. Sosok raja bijak yang dulu pernah hidup di sana sudah mati di perang Troya. Dan yang tersisa hanyalah pria bersalah yang malu pada dirinya sendiri. Sebagai raja paling cerdas di Yunani, Odysseus selalu punya siasat buat setiap masalah. Tapi di persinggahan berikutnya, dia dihadapkan pada ujian yang sama sekali nggak bisa dia akalin. Odysseus kejepit di antara dua pilihan yang sama-sama buruk. Di satu sisi ada Charybdis, pusaran air raksasa yang bakal nelan seluruh kapal mereka bulat-bulat. Di sisi lain ada Scylla, monster berkepala 6 yang bakal nyaplok 6 pasukan Odysseus. Dan disinilah dia memilih berkompromi. Dia tahu ngelawan Charybdis itu sama aja dengan bunuh diri massal. Jadi dia sengaja ngorbanin 6 prajuritnya buat jadi tumbal monster Scylla demi nyelamatin sisa prajurit di kapalnya. Odysseus dipaksa nerima satu kenyataan. Ada takdir yang memang nggak akan pernah bisa buat dia akalin. Tapi puncaknya terjadi di pulau Thrinacia.
tempat ternak suci milik Helios, sang dewa matahari. Odysseus sudah ngingetin prajuritnya berkali-kali bahwa jangan sampai mereka makan ternak suci di pulau itu. Tapi rasa lapar akhirnya melumpuhkan akal sehat pasukannya. Begitu Odysseus lengah, anak buahnya diam-diam menyembelih ternak suci itu. Para dewa pun langsung menghukum mereka dengan nurunin badai yang ngancurin kapal Odysseus sampai berkeping-keping. Seluruh prajurit Odysseus tewas tergulung ombak. Tersisa Odysseus sendirian. Di titik inilah ramalan Tiresias benar-benar terjawab. Odysseus akhirnya kalah, tapi bukan semata-mata karena kehendak dewa, melainkan karena batas dirinya sendiri sebagai manusia. Sepintar apapun taktik yang dia rancang, semuanya hancur berantakan pas dihadapkan sama satu hal yang gak akan pernah bisa dia kendalikan, yaitu ketamakan manusia. Terdampar sendirian, Odysseus akhirnya nyampe ke pulau Ogygia dan ketemu Calypso. Tapi sebelum kita bahas apa yang terjadi di sini, kita harus paham dulu kondisi psikologis Odysseus. Ini jadi titik paling hancur dalam hidupnya. Dosa pembantaian Troya ditambah kegagalan dia menyelamatkan para prajuritnya, semuanya numpuk jadi satu di diri Odysseus. Odysseus datang bukan sebagai raja, apalagi sebagai pahlawan, tapi sebagai pria yang remuk oleh rasa penyesalan. Ngelihat kehancuran itu, Calypso nawarin jalan pintas yang paling instan, yaitu melupakan segalanya. Nah, di versi ini Nolan nyatuin kisah Lotus Eaters ke dalam episode Calypso, di mana Odysseus dikasih bunga lotus yang sanggup menghapus kenangan-kenangan buruk dalam hidupnya. Nolan nyatuin dua episode ini buat memperlihatkan satu pelarian yang sering dipilih oleh manusia saat dia sedang hancur, yaitu lari dengan cara melupakan apapun yang pernah terjadi sebelumnya. Tapi melupakan apa yang terjadi nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Itu cuma jadi solusi sesaat. Karena dorongan dalam diri Odysseus buat bertindak nggak akan pernah benar-benar bisa padam. Bagi siapapun, berdamai dengan diri sendiri dan merelakan masa lalu tidak akan pernah terjadi hanya dalam semalam. Odysseus butuh waktu 7 tahun di Ogygia untuk perlahan-lahan memproses traumanya, belajar nerima tragedi Troya, meratapi kematian prajuritnya, dan memaafkan ketidaksempurnaan dirinya sendiri. Begitu Odysseus berhenti makan lotus dan mulai ingat lagi sama kenyataan, tujuannya pun jadi jernih. Dia mutusin buat pulang dan menjalankan satu tanggung jawab besar, nyelamatin Ithaka yang lagi terancam sama para pelamar. Dan yang lebih penting, nepatin janjinya ke sang istri, Penelope. Pelayaran dari Ogygia ke Ithaka ini jadi simbol transformasi total Odysseus. Sosok yang dulu angkuh dan berani nantang takdir, sekarang akhirnya belajar buat berserah. Nolan menggambarkan ini lewat keputusan Odysseus yang menyeberangi lautan hanya dengan satu rakit kecil. Secara logika ini absurd dan nyaris mustahil buat siapapun bisa selamat hanya dengan mengandalkan rakit sekecil itu. Tapi justru di situ intinya. Rakit itu simbol kepasrahan total Odysseus pada kehendak dewa. Dia berhenti mengandalkan otaknya dan membiarkan takdir menuntun dia ke jalan pulang. Saat Odysseus sampai di Ithaka, kerajaannya sudah dikepung sama puluhan pelamar yang menggerogoti harta dan mengancam nyawa anaknya, Telemachus. Di tengah kekacauan itu, ada satu sosok yang memikul beban paling berat, Penelope. Di segmen ini kita bakal bahas kenapa Penelope bukan sekedar istri pasif yang meratapi nasib, melainkan seorang petarung yang megang kunci emosional terpenting di seluruh cerita. Penelope bertarung menggunakan siasat. Dia mengulur waktu dengan berjanji baru akan memilih suami setelah selesai menenun kain. Jadi di siang hari dia menenun kain di hadapan para pelamar, tapi malamnya dia bongkar lagi seluruh rajutannya. Jadi kain yang dia tenun itu nggak akan pernah bisa selesai. Trik ini dia ulang hari demi hari, tahun demi tahun, hanya demi satu hal, merawat keyakinan bahwa Odysseus nanti akan pulang. Tapi mempertahankan harapan selama 20 tahun itu bukan perkara mudah. Di saat semua orang menganggap suaminya sudah mati dan para pelamar ini semakin bertindak brutal, Penelope justru harus menanggung seluruh beban itu sendirian. Kompleksitas batin inilah yang dideliver dengan begitu luar biasa oleh Anne Hathaway. Bagaimana upaya dia buat selalu terlihat kuat di depan orang lain, rasa tertekan yang menggerogoti dari dalam, hingga kecerdasan intriknya, semua itu menjadikan Penelope sebagai jangkar emosional di film ini. Empty throne? I've been sitting on that empty throne for 20 years! My knowledge, my years of experience, that's all nothing compared with the bristles on your chin. Do you want peace? Or do you want revenge? I want a death
is! Adegan ini jadi puncak ledakan emosi yang ditahan Penelope. Dirinya terpojok di antara dua pilihan pahit, berkompromi demi kedamaian atau membiarkan istananya hancur oleh para pelamar. Meskipun logika maksanya bertindak rasional demi kerajaan, tapi batin Penelope sejatinya menolak itu. Yang dia inginkan cuma satu, kembalinya Odysseus. Inilah yang membuat momen pertemuan antara Penelope dan Odysseus jadi terasa begitu emosional dan mengharukan. Momen ini bukan sekedar akhir dari penantian panjang Penelope, melainkan pertemuan dua jiwa paling lelah di semesta cerita ini. Odysseus yang babak belur dihantam rasa bersalah dengan Penelope yang jiwanya terkikis habis bertarung menjaga rumah mereka. Dua manusia bertempur di medan perang yang berbeda, tapi saling berjuang memegang janji yang sama. Pada akhirnya Odysseus memang berhasil merebut kembali Ithaka dengan membanjiri istananya sendiri dengan darah. Untuk menang, dia terpaksa memakai cara yang sama seperti saat dia menghancurkan Troya, kelicikan dan kekerasan. Ini jadi puncak dari seluruh film The Odyssey, bahwa film ini bukan sekedar kisah petualangan seorang prajurit untuk bisa pulang, tapi juga cerita tentang seorang manusia yang melanggar hukum suci demi kemenangan, lalu menghabiskan hidupnya terjebak di dalam reruntuhan yang dia ciptakan sendiri. Satu tipu daya di Troya melahirkan pemikiran yang berbahaya, bahwa norma apapun boleh diinjak-injak asal kita menang. Dan dampak dari kelicikan ini menjalar di sepanjang pelayaran, hingga akhirnya merusak rumah yang dia ingin selamatkan. Tapi di tengah dunia yang sudah kehilangan arah, di mana aturan diinjak-injak dan tidak ada lagi yang bisa dipercaya, masih ada satu nilai yang layak untuk dipertahankan: kesetiaan Penelope. Disitulah The Odyssey melempar satu pertanyaan mendasar. Ketika semua tatanan runtuh, apa sebenarnya yang masih tersisa dari diri kita? Jawaban film ini bukanlah kecerdikan atau kekuatan fisik, melainkan kesetiaan dan ketulusan untuk memegang sebuah janji. Di dunia yang sudah lupa cara menghormati apapun, ketulusan sederhana itulah yang justru paling berharga. Mungkin itulah alasan kenapa cerita yang udah berumur ribuan tahun ini masih tetap begitu dekat dengan kita hari ini. Kita hidup di zaman di mana nilai-nilai yang dulu dianggap sakral makin gampang dilanggar demi kemenangan. Dan tanpa kita sadari, kita pun mulai terbiasa membenarkan cara yang sama. Nah, itulah pembahasan kita soal The Odyssey. Gimana menurut kalian? Di dunia yang makin kacau kayak sekarang ini, nilai apa yang menurut kalian paling layak buat dijaga? Tulis di kolom komentar, dan kalau kalian suka bedah film kayak gini, jangan lupa subscribe Cinemagore biar nggak ketinggalan video berikutnya. Makasih udah nonton sampai habis dan bye-bye.